Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikma Rifiani, saya dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 230801300073. Pada video kali ini, saya ingin mewawancarai salah satu UMKM yang ada di daerah Gelanggu guna menyelesaikan tugas mata kuliah Ekonomi Kerakyatan mengenai permasalahan ekonomi kerakyatan yang diampu oleh Ibu Kiromi Baroro, SPD, MPD. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Nikma Rifiani, saya dari Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya izin untuk mewawancarai Ibu mengenai UMKM yang Ibu lakukan. Nama Ibu sendiri siapa ya? Nama Ibu Puji. Untuk UMKM yang Ibu lakukan tuh apa ya? Itu pizza mini. Oh, pizza mini. Membuat pizza mini. Selain pizza mini ada lagi? Ada beberapa snack yang Ibu buat. Itu tergantung orang yang mau order, Mbak, gitu. Untuk modalnya sendiri per barangnya yang dihasilkan Ibu beda-beda apa gimana? Beda-beda. Beda-beda. Tapi lebih tiap harinya lebih banyak menghasilkan pizza mini apa yang lainnya? Kalau tiap harinya sih ya pizza mini yang Ibu ini yang bikin, terus Ibu titipin ke warung-warung, itu yang hasilnya yang lumayan. Terus kalau misalnya untuk tenaga kerja, apa Ibu udah memakai tenaga kerja? Sementara ini belum, Mbak. Masih saya sendiri juga dibantu sama suami. Untuk modalnya sendiri untuk pizza mini berapa ya, Bu? Kalau pizza mini ini Mbak, modalnya sih ini dari modal semua seluruhnya yang Ibu bikin itu tiap harinya kan nggak sama. Iya. Kadang tiap hari itu, kadang sehari itu 30 piece, kadang besoknya 50 gitu. Jadi modal hari ini ditambah modal lain-lain. Misalnya lain-lain itu modal tenaga, gas gitu. Terus untuk misalnya Ibu memasarin produk itu biar dikenal tuh lewat mana? Ada lewat aplikasi atau bagaimana? Itu dari mulut ke mulut, Mbak. Terus kami menawarkan ke warung-warung dan ke media sosial. Terus hambatan yang Ibu lakukan itu apa selama UMKM yang Ibu lakukan? Kalau selama ini sih hambatannya ya itu, kadang mau menawarkan ke warung-warung sering ditolak gitu. Terus hambatannya selama ini juga banyak saingannya gitu. Untuk misalnya mengatasi itu bagaimana? Apa Ibu meyakinkan memakai kayak tester dulu apa gimana untuk warung? Kalau pengen menawarkan warung-warung biasanya tester dulu gitu. Nanti diterima enggaknya biasanya toh ini ngasih tahu kami gitu. Alasan Ibu menjual pizza ini tuh apa? Apa mengikuti zaman apa bagaimana? Enggak. Karena ini, Mbak, kalau satu untuk menambah ekonomi keluarga, yang kedua bikin pizza mini ini sepertinya banyak yang minat pizza mini buatan saya gitu. Terus untuk limbah yang dihasilkan apakah ada Bu dari UMKM yang Ibu lakukan? Kalau limbah ini paling limbah rumah tangga, Mbak. Kalau limbah rumah tangga itu biasanya kan sampah rumah tangga. Itu 2 hari sekali diambil sama tukang sampah. Oh ya, tadi kan Ibu bilang mengenai pizza mini. Selain pizza mini itu ada yang Ibu hasilin lagi nggak, Bu? Iya, macam-macam snacknya, Mbak. Contohnya arem-arem, terus bolu gitu. Itu Ibu setiap hari buat apa bagaimana? Enggak, kalau selain pizza mini enggak tiap hari Ibu buat, itu tergantung orang yang mau order, Mbak. Jadi custom. Ordernya biasanya Ibu memasarinya lewat mana kalau misalnya kayak arem-arem ataupun bolu? Itu lewat media sosial dan dari mulut ke mulut juga. Modal buat arem-arem sama bolunya itu apa sama kayak pizza mini apa beda, Bu? Beda. Biasanya kalau arem-arem juga tergantung yang order ya, Mbak, ya, banyak dikitnya.
Kalau bolu juga banyak dikitnya gitu. Yang penting beda sama pizza mini. Terus cara nentuin harganya yang buat arem-arem dan bolu itu gimana? Sama kayak pizza mini, modal berapa, modal bahan berapa, ditambah modal tenaga dan modal lain-lain gitu aja Mbak. Tapi dari sekian lama ini lebih banyak pesanan pizza mini apa lebih ke arem-arem? Kalau selama ini pizza mini, karena pizza mini bisa tiap hari. Kalau yang lain selain pizza mini kan cuma kalau ada yang order yang pesen itu aja. Terus hambatan yang kalau misalkan ibu membuat arem-arem ataupun bolu itu apa aja? Apa Nggak sama? ada. Nggak ada sih Mbak, kalau hambatan membuat loh. Kalau memasarkan ada, karena saingannya kan banyak. Terus Banyak ibu- saingan. Terus kalau misalnya ibu kalau misalnya mengatasi saingan itu apa dengan menurunkan harganya apa gimana? Enggak, tetap aja. Cuma gini aja, tetap harga tetap sama, nggak saya turunin. Tapi kan siapa tahu ada yang pesen gitu aja, kalau udah tahu rasa dari bikinan saya gitu. Terus untuk bahan baku yang diperlukan itu apa ya Bu? Bahan baku yang diperlukan pizza mini, terus arem-arem, bolu itu apa aja? Kalau pizza itu banyak Mbak. Pizza mini itu seperti membuat roti. Kalau arem-arem kan itu makan tradisional, dari beras gitu. Mau disebutin? Ya nggak apa-apa sih Bu. Kalau pizza mini itu bahannya terigu, terus susu, terus ragi gitu, terus apa, air, terus blue band, gula, terus ada sosis, banyak Mbak, terus ada saus gitu, keju. Kan tadi arem-arem termasuk makanan tradisional Iya. ya Bu. Kenapa tidak memasarinya di pasar kayak pasar tradisional kan biasanya banyak jajanan pasar. Sementara ini belum Mbak. Karena ibu lihat tuh arem-arem udah banyak banget gitu. Biasanya kalau udah ada nggak mau kalau di pasar tradisional itu. Oke. Sekian dulu Bu pertanyaan mengenai UMKM yang Iya. saya lakukan untuk tugas mata kuliah saya. Terima kasih untuk bantuannya. Iya, sama-sama. Oke, sudah selesai kegiatan wawancara yang saya lakukan bersama Ibu Puji mengenai UMKM. Nah, kesimpulan yang dapat saya peroleh ini mengenai bahwa UMKM pasti memiliki hambatannya sendiri. Dan para pelaku UMKM harus dapat mengatasi permasalahan tersebut entah dari sisi tenaga kerja, permodalan, sumber daya fisik, bahan baku, pengelolaan limbah, dan lain-lain guna untuk mencapai kebutuhan hidup sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.